Halo guys, pasti kalian heran banget kita ini siapa yang tiba-tiba datang ke YouTube terus muncul dan tiba-tiba langsung ngomong. Oke, di sini langsung aja aku mau bikin podcast ya guys ya, dan ini tuh pertama kali ya bikin podcast. Jadi kalian yang menurut kalian gaji itu ya udah gitu ya, maklumin aja ya, karena kita emang baru pertama kali. Jadi kalau ada saran ataupun apa, mohon komenannya dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Jadi kali ini kita tuh, bukan kita sih, saya sendiri gitu kan. Saya sendiri tuh ngajak teman saya gitu kan. Kalau kalian tahu itu namanya Alia Nabila. Tapi kalau kalian mau manggil Mbak Nabila gitu nggak apa-apa. Jadi kayak tukang jamu gitu ya, Mbak. Ini nggak apa-apa. Makanya Mbak Nabila aja nggak apa-apa ya. Oke. Apa? Di jarang orang gimana? Kamu pernah? Sebentar guys. Kita cut dulu. Pegang. Oke, kita lanjut aja ya guys ya. Di sini aku mau ngebahas tentang kehidupan maba itu gimana. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan maba dan kehidupan maba itu gimana, aku mau tahu dulu dari Nabila sendiri itu ada sebab apa gitu tiba-tiba masuk ke YIN dan ke Cirebon, padahal di luar sana banyak yang mungkin lebih bagus dan lebih impian gitu. Mungkin barangkali Nabila sendiri punya impian, tapi karena ada kendala sesuatu gitu, jadi ya udah di Cirebon aja. Apalagi atau pecinta Cirebon, makanya di YIN kayak gitu kan ya guys ya. Jadi kita saksikan apa pendapat dan Nabila bisa-bisanya ada di Cirebon lagi. Kenapa ya Nabila? Kenapa tuh? Jadi mohon maaf. Ya kenapa gitu? Kenapa bisa ada di Cirebon tuh, kenapa gitu? Apa karena orang Cirebon gitu kan, yang kali ya bisa jadi gitu kan? Kenapa tuh? Jadi alasan saya sendiri milih di Cirebon itu bukan karena nggak pengen keluar, tapi lebih ke ya semua impian targetnya ada di Cirebon juga. Itu kan sebelumnya nggak di Cirebon juga, cuma nggak di kecamatan yang sama, nggak di tempat yang sama. Jadi perspektif saya tentang kayaknya makan mana Ya kamu soalnya kecil banget ya. Wow, gitu kan? jadi ya. perspektif saya sendiri mah kuliah tuh sama aja kan, diajarin sama orang tua sama guru-guru juga. Kuliah di mana aja sama, yang penting kitanya, yang penting semangatnya ada. Ya insya Allah apa yang dituju nggak harus di tempat yang bagi orang wah, tapi kita sendiri juga bisa nyiptain tempat tua selagi diri kitanya emang punya Sesuatu gitu kan? Sesuatu. Jadi kalau ditanya kamu mau di mana kuliahnya, saya jawab di YIN. YIN Cirebon, saya bilang gitu. Kenapa nggak yang di sana, dicobain di luar, emang nggak bosen di UPI kayak di UGM? Saya bilang bukannya nggak tertarik, bukannya nggak menarik, bagus sih bagus, apa ya, biasa aja gitu. Saya nganggapnya emang udah kedoktrin sama lingkungan juga kalau kuliah itu sama aja, jadi nggak tertarik gitu, nggak yang ini di sini hebat, di sini bagus perkuliahannya gini. Tapi alhamdulillah nggak kedoktrin bahwa ya IN misalnya, ya maaf ya, buangan misalnya. Kan zaman sekarang buangan, mohon maaf. Zaman sekarang bilang banyak yang masuk YIN kadang karena alasan nggak keterima, nggak apa gitu. Kayak istilah itu kayak YIN tuh pilihan terakhir kayak gitu, bukan pilihan utama kayak gitu. Nggak apa-apa sih yang kayak gitu juga, nggak apa-apa. Siapa tahu kan di YIN dapat hidayah, terus juga lebih terbuka pikirannya. Enggak, oh iya ternyata sama aja ya, di YIN juga gini gitu.
Dan saya ngerasa di YN bangga sih, karena ya kehidupan perkuliahan tuh baru. Iya, baru, kita semua baru ya baru semua gitu. baru semua. Punya porsinya masing-masing lah gitu. Entah itu di YN, entah itu di UGM, di UPI, lagi-lagi tergantung diri masing-masing, diri kitanya sendiri gitu. Mungkin di UGM atau dimanapun lah, di Universitas Brawijaya, Daun Swagati, UPI itu lebih sudah tersusun misalnya dari sisi apa gitu kan, terus jurusannya juga lebih banyak. Kalau dari dilihat dari situ ya, kalau dilihat dari situ juga saya sendiri ngakuin emang masih jauh ya, maksudnya bagus, udah bagus banget lah, udah tertata, udah ini. Cuma ya itu diri kitanya aja, tinggal dikembaliin lagi ke diri kitanya, kita tuh mau apa sih kuliah tuh gitu. Tapi yang jelas sih harus tahu niat awalnya gitu. Ya, niat awalnya, niat awal kuliah tuh gimana gitu kan ya. Mau apa, kita mau kuliah atau mau main-main aja, atau kita emang mau ke organisasinya aja, atau UKM-nya aja kayak gitu kan. Dan kami di sini juga mohon maaf tidak menyalahkan bagi yang di YN cuma karena karena nggak keterima gitu, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa, karena emang kita pasti ada aja lah. Ya, kita tidak mendoktrin kalau orang yang masuk YN gara-gara nggak keterima gitu kan, terus salah gitu, gara-gara pembahasan kita terus mungkin ngomongnya gini-gini terus nyindir, enggak, kita nggak nyindir, cuman ya dalam motivasi aja. Kan kebanyakan gitu kan, kebanyakan orang itu mereka masuk ke YN karena pilihan terakhir. Tapi menurut aku gitu kan, buat kalian yang belum masuk istilahnya kayak kelas 12 gitu, sekarang kan lagi masa-masanya bingung gitu, mau masuk kemana gitu kan ya lebih arahnya sih ke situ. Maksudnya jangan mikir ke yang itunya, cuma niatnya betul tadi. Dan itu juga buat teman-teman yang masih kelas 12, coba deh gitu kan, kalau kalian di sekolahnya ada SPAN sama SNBP, terus kalian keterima gitu kan, kalian tuh masuk gitu kan, masuk ke SNBP dan SPAN gitu kan, coba kalian misal gitu kan sama orang tua kalian tuh boleh gitu kan di luar kota, nah kalian tuh coba dulu aja ikut SNBP gitu kan, walaupun menurut kalian kayak pasti nggak keterima, udah ikutan aja dulu, ini kan masalah rezeki dan rezeki kita sendiri gitu kan. Misal kalau nggak keterima, kalian masih punya SPAN, tapi pendaftaran SNBP sama SPAN itu masih berkaitan, jadi itu tuh nggak beda jauh tuh, bisa satu tanggal gitu kayak tanggal ini SNBP sama SPAN gitu kan pendaftaran. Nah kalau kayak gitu kan kalian, menurut aku gitu kan, kalian tuh harus daftar dua-duanya, karena menurut aku kalau kalian daftar SNBP terus mikir kayak udahlah pasti keterima kayak gitu, enggak banget gitu. Itu tuh benar-benar pemikiran kayak cetek banget, enggak mikir ke depannya gimana gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ngambil SNBP sama SPAN, mohon aja gitu kan ya diikutin semua deh pokoknya. Saya kan udah di akhir tuh pasti nyesal sendiri kayak kenapa nggak ikut ini. Pokoknya coba, kalau ada fasilitasnya ya kita manfaatin gitu. Manfaatin aja, coba. Dan catatan juga kalau misalnya milih kayak gitu harus ada pertimbangan juga, kayak harus dimananya, soalnya jangan asal juga tuh, nggak apa-apa pakai semua tapi jangan asal. Kayak misalnya mau di SNBP kan win-win gitu ya, buat yang umum-umum itu milih dulu, misalnya pertama ke YIN, yang kedua di Unswagati misalnya. Win udah perumpamaan pokoknya win Bandung misalnya, win Bandung, terus yang kedua win Jogja. Nah kalian kan pilihan pertama tuh jangan asal gitu tuh ya, dua-duanya juga jangan asal sih, soalnya kalau misalnya di SNBP-nya ternyata alhamdulillah kalian keterima, terus ternyata sebenarnya bukan pilih yang dipilih dari SNBP itu jurusannya bukan yang kita mau kan, bukan yang kita mau, kayak cuma cobain aja lah, kalau masuk udah, karena nantinya kesananya kalau udah keterima terus kitanya bukan tujuan kita, terus kitanya pengen keluar, itu bakal
suruh bayar apa sih, apa masih sangkut, sama sekolah kan? iya Ya, masih sangkut paut sama sekolah. Nanti gimana Jadi gimana. bawa-bawanya tuh ke sekolah gitu loh, kayak apa ya namanya, jadi itu tuh bakalan turun temurun ke adik kelas kita gitu, gimana nanti adik kelas kita tuh nggak bakalan dapet di universitas itu Iya, di lagi. universitas Jadi kan itu. ya kita sebagai kakak kelas yang baik hati dan tidak sombong gitu kan ya, jadi ya udah gitu kan, kalau ya keterima ya udah kita ambil gitu. Iya. Makanya sebelum ngambil itu tuh kita harus benar-benar izin ke orang tua dulu, Izin ke orang boleh tua, apa enggak. ngobrolin. Kalau iya boleh, terus kita mikir apa ya namanya, jurusannya dan iya, apa jurusannya. universitasnya, apa yang Universitasnya. kita mau, dan jurusannya juga apa yang kita minati gitu kan, jangan main asal-asal kan jadi nyereman kemana-mana. Udah, kita lanjut ke ini, kayak ini Pembahasan ya, ke lagi. pembahasan. Jadi kan kebanyakan ya guys ya. Oke, tadi kan udah nih kita udah tahu alasan Nabila kenapa dia IN kayak gitu kan. Terus sekarang Mbak Nabila sendiri ngambil jurusan apa, Mbak? Untuk saya sendiri ngambil jurusan di BKI, bimbingan konselor Konseling Islam ya guys ya. Maaf, Konseling Islam. Info dia. bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam. Terus kenapa gitu? Kok ngambilnya bimbingan konseling Islam? Padahal kan banyak gitu ya kan ya. Kan sekarang tuh lagi tenar-tenarnya itu apa? PAI ya. Tarbiyah maksudnya. Iya, tarbiyah, masuk keguruan. Iya, keguruan. IT, Iya, IT. iya juga. Kok kenapa gitu kan? Masuknya ke bimbingan konseling Islam. Ya, Apa ya, Mbak? Ya. jadi mahasiswa baru juga pasti banyak lah pertanyaan. Ini jurusan apa, ini Iya, apa? pasti kita gitu sih. Dulu Iya. juga kita gitu kan. Dan Bingung mau ngambil iya. apa gitu kan. Sebenarnya dengan pertanyaan itu juga, itu tuh buat pelajaran juga, jadi buat ke diri kita tuh jadi mikir dan tahu, oh iya tujuan saya milih prodi BK itu karena gini loh gitu tuh. Jadi lebih mantap sebenarnya. Orang-orang nanya gitu juga ngaruh gitu ke Heeh. diri kita pribadi secara nggak langsung, secara Iya. nggak sadar. Nah, alasan saya milih ke BK itu, cita-cita saya dulu jadi psikolog. Terus karena pengennya ngambilnya Kita doain guys, amin. Amin. Terus saya milih BKI, satu pengen jadi psikolog. Jadi psikolog karena di Cirebon belum ada prodi psikolog, adanya BK yang masih ada sangkut pautnya, jadi saya ngambil BK gitu. Alasan kenapa saya milih suka yang berbau psikolog tuh karena kelihatannya tuh seru gitu, dilihat dari baca-bacaan umum sih. Kayak yang kalian suka juga dari psikologi kan pasti karena seru kalau ada ikut tes, kita tuh introvert atau extrovert, ada iya. ini gini karena seru awalnya tuh Iya. karena kayak gitu. Suka Suka. ikut tes di yang Google, Iya, yang Google Redshift juga gitu. ada. Dan di sekolah-sekolah juga kan pasti ada tuh diadain kan. Setiap, kalau nggak salah tuh setiap kita masuk kelas 10 gitu kan. Iya. Kita masuk nih baru kelas 10. Nah, itu tuh diadain dari sekolah tuh namanya Psikotes. iya, psikotes. Psikotes. Jadi diadain dari sekolahnya gitu kan. Adanya psikotes. Jadi kita tuh tahu tuh kita harus kemana. Iya. Iya. Enak, seru gitu, kayak asik ya. Terus pas udah awal pertama kali pertemuan tuh meet up jurusan, ada alasannya gini, berobat jalan. Terus langsung pikir, nah iya benar, karena berobat jalan juga. Berobat jalan guys. Iya. Terus buat mengetahui tentang teknik, cara kita ngobrol sama orang gitu, tanpa terkesan kepo. Terus juga tahu teknik nyampein sarannya kalau misalnya orang bermasalah apa gimana, kayak gitu. Jadi intinya sih pengen mempelajari apa yang jadi minat saya gitu. Tapi pasti pernah dengar dong ya, kayak apa ya namanya, kita tuh masuk gitu, kita masuk ke jurusan atau kita milih jurusan gitu kan. Misal kamu masuk jurusan apa gitu kan, mau ambil jurusan inilah, kayak misal olahraga, soalnya aku suka olahraga gitu kan. Terus bilang kan, iya nggak apa-apa gitu kan masuk olahraga, tapi bukan berarti kita ngambil jurusan tuh apa yang
kita ini gitu kan. Pasti kan hobi, menurut aku gitu kan, hobi tuh nggak cuma satu kan, kayak kita hobi cuma olahraga aja nggak mungkin, pasti kan kita ada yang lain ya kan, ada yang suka yang lain kayak gitu kan. Jadi sering bilang juga kan, kayak kita ngambil jurusan tuh jangan muluk-muluk gitu kan, kayak ya jangan memaksa gitu kan. Jadi kayak kan kita misal olahraga gitu kan, padahal ada jurusan lain, kayak kita bisa nih jadi PAI gitu kan. Olahraga itu kan sampingan bisa kan, ada UKM juga, UKM badminton, volley dan sebagainya kan ada. Nah dari situ kan kita bisa ngembangin olahraga kita dan ini kan skill kita gitu kan. Jadi menurut Nabila gitu gimana pendapatnya gitu kan, pasti kan ada banyak yang ngomong kayak gitu ya. Jadi maksudnya kayak jangan kepatok sama ini minat. Kalau menurut saya, kalau minatnya emang ada, misalnya kayak saya suka di psikologi, ada, masuk gitu, terus dalami, selami, pelajari gitu. Terus kalau misalnya ternyata kayak misalnya tadi kata Mbak Ika suka di olahraga, tapi jangan terlalu terpatok. Mungkin yang saya tangkap di sini maksudnya jangan terpatoknya lebih, jangan terlalu berambisi ke satu arah, jangan satu arah, karena mungkin takutnya kalau nggak dapet gitu, nanti begitu terjun ke yang lain kayak ini mah bukan tujuan saya, bukan passion saya, ngapain ini, males kan, kadang kayak gitu ada ya. Bisa sih biar kita tuh nggak terlalu berlebihan, terus nggak yang ke nggak nganggep kalau kita tuh ya bisanya cuma di situ aja. Sebenarnya itu tuh nggak sadar, kita nggak sadar sebenarnya juga bisa ke yang lain. Ini kayaknya kaitan sama salah jurusan ya. Iya. Tapi kalau salah jurusan itu kan kayak kita nggak suka, paham nggak? Jadi kalau salah jurusan itu kita masuk ke BKI, salah, harusnya kita masuknya ke dokter. Nah itu kan salah. Tapi ini yang aku tanyain tuh maksudnya pendapat Nabila sendiri gitu kan. Kadang kan ada gitu kan orang gitu kan, dua sisi. Kayak aku tuh suka gitu kan, aku suka kayak tentang hukum kan. Nah aku mau masuk hukum, misal aku mau masuk hukum, tapi di sisi lain aku mau masuk PKI dan ada ilmu komunikasi. Tapi aku mikir lagi, kalau aku masuk ilmu komunikasi, aku cuma dapat ilmu komunikasinya doang, tapi aku nggak dapet ilmu BKI-nya. Tapi kalau aku masuk BKI, aku pasti udah dapet gitu, udah dapet ilmu komunikasi gitu loh. Jadi ruangnya kayak ilmu komunikasi itu sekedar komunikasi kayak gitu. Aku belajar ilmu komunikasi ya udah. Jadi aku nggak dapet ilmu BKI-nya gitu kan. Sedangkan ilmu komunikasi itu kan bersangkut pautnya sama public speaking. Tapi kan ada juga kan orang ilmu komunikasi itu banyak, nggak public speaking doang, banyak. Cuman kan yang jelas yang harus kita perdalam itu kan public speaking kita gitu kan. Nah itu kan cuma dapatnya itu doang, kita nggak dapat ilmu BKI-nya gitu kan, nggak rangkep gitu. Makanya aku tuh minta pendapat kayak gitu loh, menurut Nabila sendiri tuh gimana gitu, kalau yang kayak gitu tuh gimana? Kalau banget emang udah ini, kalau gimana ya, kalau emang bener-bener kitanya udah paham banget sama tujuannya, passionnya mau kemana gitu mah oke aja, nggak apa-apa, sok mau masuk kemana gitu. Menurut aku ya, mau ke ilmu komunikasi itu kan udah menjurus banget ya, itu udah menjurus banget. Ilmu hukum, ada ilmu hukum masih umum, ada yang hukum keluarga gitu kan. Ribet banget sih emang. Ya pokoknya ribet banget tentang hukum tuh. Iya, kalau misalnya emang udah jelas saya pengen ini karena gini ya udah masuk cemplung. Tapi kalau misalnya masuk nyemplung gitu, kalau misalnya masih bingung, kalau kita tuh pengen rangkep juga, bisa disesuaiin sama tujuan sama minat kitanya juga. Jadi kayak misalnya minatnya ada di pengen nih di BK,
Tapi pengen juga di konseling. Sama aja. Pengen juga di psikologi. Iya. Kayak aku pengen di psikologi. Tapi nggak ada. Maksudnya aku juga nggak mau keluar. Tapi di Cirebon nggak ada. Ya, nggak Jadi mau keluar dari kemana zona nih? nyaman gitu kan, ininya mah. Iya, jadi mau kemana nih? Oh ya udah di Cirebon, tapi adanya konseling. Ya udah nggak apa-apa, masuk kan sama. Gitu. Ada juga ilmu psikologinya, tapi dasar kan konselor, psikolog, psikiater kan beda gitu tuh. Jadi masuk ke BK lah nggak apa-apa, walaupun cuma masih dasar gitu tentang psikologinya. Terus kalau tadi ilkom, ilmu komunikasi, BK hukum. Misalnya kita pengen dapat tentang hukumnya juga, BK-nya juga, ilmu komunikasinya juga. Berarti kan tertarik kan ketiga bidang itu. Jadi kalau menurut aku misalnya kayak gitu, ya masuk ke hukum. Karena di hukumnya kan ada Iya sih, benar. Karena di hukumnya juga pasti mencakup ada, semuanya. iya, ada tata cara penyampaian ke orang gimana, tentang ilmu komunikasinya juga, konseling ke secara hukum ya gitu-gitulah, sedikit kurang paham cuma mungkin kayak gitu. Pernah nggak sih? Iya, Sasarannya? paham ya, sasaran. Jadi yang jelas ya, buat catatan buat kalian juga gitu kan. Kalau mau milih jurusan juga jangan muluk-muluk satu doang gitu. Kita tuh harus punya masukan jurusan apa gitu, baru nanti kalian tuh simpulin dalamnya ada apa, Iya, dan bener, yang lebih luasnya apa ya kan ya. Iya, bener banget. Yang lebih luasnya apa, baru nanti kita mikir kira-kira kalau ya aku masuk sini dapat enggak ini yang dapet ini enggak, kayak gitu kan. betul. Ya, buat Harus catatan banget aja. buat searching lah gitu. Terus jangan misalnya, aduh aku tuh tertarik banget loh sama konseling, tapi pilihan duanya apa ya, takut nggak keterima misalnya kan kayak gitu. Ya itu harus dipikirin juga. Tapi jangan sampai asal terpaksa, sesuai ini ya kita juga. Karena konseling terus apalagi ya, aku tuh mending kemana ya, aku tuh tertarik apa, kayaknya ke ngajar aja deh, ngajar apa ya biasa tuh, sejarah misalnya, atau sosiologi kan misalnya apa tentang psikologis juga, sosiologi tuh. Jadi bisa dari sejarah, psikologi, satunya sosiologi kan sama tentang manusia juga. Nah, biar kamu kayak ini banget ya guys ya. Masih Karena Nabila tuh terlalu semangat gitu ya buat ngeliatin ini kan, jadinya ya dia maunya deket-deket gitu kan. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah dengerin apa alasan masuk bimbingan konseling dan lain sebagainya. Jadi kita masuk ke tentang kehidupan maba, karena Nabila sendiri itu kan masih berjalan gitu ya guys ya, masih berjalan S1 gitu, sekarang mau ujian gitu. Jadi ya kan mau ujian UTS gitu loh, 2 pertemuan lagi itu mau UTS. Nah kita mau dengar ceritanya gitu, waktu maba tuh gimana sih, seenak apa, seribet apa, terus seantusias apa, atau ada pemikiran aduh kenapa aku kuliah gitu, kenapa aku kuliah seribet ini, aku nggak mau kuliah, kan pasti ada kayak gitu. Mari kita dengarkan bagaimana. Aduh, mohon izin nggak tuh buat semuanya ya, mohon izin kalau misalnya ternyata pemikiran kita beda ya, karena kan ya, semua orang itu kan beda. berbeda-beda, pendapatnya juga beda-beda, karakter orang itu kan beda-beda. Jadi ini kan kita ngobrol berdua gitu kan ya, jadi kan kita sharing-sharing ya guys ya, bukan berarti kita menuntut dan kayak nganggap salah, enggak, cuma mencaci maki atau sebagainya. Kalau ada yang positifnya diambil, kalau beda ya udah. Ini belum akhir, jadi lanjut aja. Iya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada beda pendapat ya udah gitu, yang penting nggak saling kamu salah, nggak saling salah-salahan lah gitu. Tapi kirain kayak gitu, emang ada yang nggak ada, jadi itu kosong. Maaf guys. Tentang cerita maba ya? Iya, gimana tuh? Mabanya gimana tuh? Seru nggak? Seru banget, karena bagi saya 100 banyak
ini kan masih baru ya, jadi seru Bu. Tapi Iya. yang nggak tahu untuk Iya. Insya Allah seru. Lagi-lagi tapi kan ini kan lagi bahasnya maba ya. Iya, maba. Jadi ya udah seseru apa sih gitu. Mabanya Nabila tuh seseru apa gitu. ya untuk saya ya, Iya. saya mabanya saya itu saya banyak pelajaran baru, Oh. semuanya baru. Iya, semuanya baru. Baru. Asli, bener banget semuanya baru. Dulu ini nggak apa-apa cerita. Iya, nggak apa-apa, emang ya, cerita. Jadi berbagi buat teman-teman juga. Saya itu bermasalah di eman, maksudnya buat diri saya sendiri, bukan orang-orangnya bermasalah, bukan, tapi saya sendiri. Itu kan pernah mondok jauh dari orang tua, mondok 3 tahun di Babakan Ciwaringin, sekolahnya di Eman 2 Babakan Ciwaringin. Nah di Eman itu saya termasuk orang yang tertutup, berarti Introvert gitu ya maksudnya. introvert. Tapi introvert kan ada 4 tuh, ada ini. Nah saya itu introvertnya di situ masih salah gitu. Introvertnya masih tertutup, nganggep orang tuh salah, saya yang bener. Oh, paham. Iya. Tertutupnya tuh masih kayak gitu. Jadi kan kebanyakan orang tertutup tuh kayak bener gak ya, nggak mau gitu. Iya, kan. iya, kayak gitu. Udah, Iya, udah kayak gitu. aku aja kayak gitu. Iya, kan. jadi aku aja sendiri, mereka mah kayak gitu, jelek, lingkungannya kayak gitu. Ternyata jadi Sama. saya waktu dulu tuh saya tuh merasa terzolimi. Padahal Padahal ternyata bukan terzolimi, sayanya sendiri punya penyakit hati. Iya, bukan terzolimi, tapi sayanya punya penyakit hati. apa. Jadi di situ lagi jatuhnya lah gitu. Istilahnya gitu Ya ya. pas masuk maba ya IN, pengenalan kampus gitu, masa orientasi tuh berusaha buat ayo dong berubah, jangan kayak gitu. Cobain gimana, udah cobain bertindak tanpa kebanyakan mikir. Ya mikir harus, cuma nggak usah, jangan Tewet mikir, aja iya ya. jangan mikir yang jelek-jeleknya. Dulu tuh kepikirannya kayak gini, mau mulai obrolan tuh pasti bilang, aduh takut nggak diladenin, takut nanti obrolannya nggak masuk, takut dinilai apa sih ini orang nggak jelas banget. Nah mikirnya ke situ. Jadi begitu begitu masa orientasi, coba buat gabung aja, ngalir, nggak usah. Pokoknya pertama itu dapat pelajaran dari hari pertama PBAK tuh, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tuh nggak capek. Iya, emang. Jadi selama ini aku 3 tahun masa SMA, di masa SMA selama 3 tahun, ternyata saya nggak jadi diri sendiri. Soalnya capek ngejalaninnya, capek mental, Iya. lebih ke capek mental. Terus pas masa orientasi cuma 3 hari, itu banyak banget pelajaran dimana saya pertama kali secepat itu bisa akrab sama temen. Dan pikirannya gini, ternyata segampang itu ya, tinggal kita positif thinking. Emang ringan ya, tinggal positif thinking aja. Terus juga kita yang ngedengernya, mahaminnya pasti positif thinking, cuma sekedar berpikiran positif gitu kan. Ternyata luas dan susah. Iya. Kayak gitu. Iya. Ternyata luas dan susah. Dan Sulit. tinggal pokoknya hal-hal yang di luar kendali kita tuh nggak usah dipikirin, selagi kitanya baik ngejalaninnya, ya udah lanjut. Kalau berbuat baik itu, kata orang tua aku, kalau mau berbuat baik nggak usah mikir, udah langsung, nantinya keburu ada ini Iya, lagi. hal-hal negatif hal-hal gitu ya negatif. guys ya maksudnya. Terus kayak itu kehidupan awal ya, banyak banget yang baru. Dari mulai tepuk tangan ke atas gini aja, itu pertama kali buat saya. Maksudnya tepuk tangan ke atas maksudnya gimana itu? Jadi dulu tuh saya tuh ini banget, kayak takut ada yang nilai gitu, padahal sih nggak ada yang peduli orang tuh. Iya emang. Ya kehidupan tuh ya udah. Iya, Gue ya lu kayak gitu Iya. kan. Jadi ya nggak usah mikir kayak aduh dia liatin aku. Aduh. Enggak, Nanti jangan ini kayak aduh gitu aku ya. salah kayak gitu. Jangan Jangan mikir kayak kayak gitu. Itu tuh bener-bener nyakitin hati banget, mental. Itu Kena merusak mental sebenarnya gitu. kan, betul kan? Jadi ngerasa terzolimi, Iya. padahal mah punya penyakit hati, bukan Iya. terzolimi. Jadi Jiwa. gini aja gini, dia pertama kali tuh kan, ya Allah ternyata tinggal kita, ya udah jadi diri sendiri. Kalau udah bener ya udah gitu. Itu kan nggak salah kan, tentang Iya. ini emang salah, nggak boleh.
kan boleh. Nggak ada larangannya gitu Iya, ya. nggak ada larangan. Terus di situ ada nyanyi yel-yel gimana kita rangkulan gitu gitu sambil loncat-loncat. Itu pertama kali. Dulu ada, cuma aku nilainya apaan sih kayak gitu kan salah kan? Aku sendiri yang salah, bukan orang. Kayak gitu. Paham. Terus masuk nih udah masuk kuliah, masuk ke kehidupan awal kuliah. Udah mulai belajar gitu, udah masuk kelas, udah kenal dosen, kenal teman-teman baru. Dan di situ banyak hal baru lagi. Dimana di situ saya belajar buat berani. Di antaranya berani apa tuh? Pertama berani ngacung, Angkat tangan gitu, angkat tangan. Kita kan maksudnya bertanya gitu. Iya. Kalau kita mau berbicara itu ya udah angkat tangan. Kalau kita berbicara tanpa angkat tangan itu berasa kayak dia nggak dianggap ya guys ya gitu. Jadi kan mungkin dari sebagian orang udah banyak yang nganggap biasa ya, angkat tangan doang gitu kan. Kalau bagi saya baru, dan Itu saya mengapresiasi diri saya sendiri. Apresiasi. Alhamdulillah bagus, kamu udah ada Kemajuan, keberanian. Kan hal baru, ngacungin tangan, berani ngomong, nyampein pendapat. Dan di situ saya mulai enjoy kehidupan. Lagi-lagi ke pemikiran, mindset kita sama hati kita. Dimana kalau di situ kita enjoy, udah apa aja itu jadi positif. Jangan masuk kuliah nih, terus nanti ketemu temennya kayak gini, jangan kayak gitu dulu. Pasti ada kayak gitu mah, tapi kitanya harus pokoknya fokus sama diri sendiri lah. Dalam artian bukan egois ya, fokus sama diri sendiri, pikiran sama hatinya positifin dulu. Kalau dulu waktu SMA itu mikir kalau ada orang yang misalnya enggak sesuai sama kita lah, kita tuh nganggep kayak gitu tuh kurang baik gitu. Backlist gitu ini malah. Jadi kayak di backlist gitu. Nah itu tuh jadi kayak gitu. jadi apa yang dilakuin sama orang kayak gitu jelek semua. Dan ternyata pikiran kayak gitu juga kan negatif thinking berarti kan ya. Nah rusak diri kitanya jadi nggak enjoy. Dia maju ke depan misalnya presentasi, apa sih Dia lagi kayak gitu, istilah kayak orang kesel gitu jatuhnya. kan kesel kan kitanya yang rusak diri sendiri ya. Kita yang kesel-keselan, dianya yang biasa aja kayak gitu kan aja. ya. Ngapain sih kayak gitu? Sama aja kayak kita gitu kan, kayak kita nangisin orang, kita rindu sama orang. Orangnya aja biasa aja, ngapain kita nangis kayak gitu kan, istilahnya gitu guys. Jadi kalau nggak suka mau aja ya. Pasti ada aja. Pasti ada. Cuma gimana kita cara ngelola rasa nggak sukanya itu, nggak sukanya sama siapa? Gimana nyikapinnya? Iya. Nggak suka itu jangan ke orangnya, nggak suka ke sifatnya gitu. Biar ke orangnya tuh kita nggak yang gimana saya aja misalnya contoh, saya nggak suka sama Ika, ya udah nggak suka aja, tapi ya tetap berteman lah gitu. Iya, nggak usah yang Ika mah misalnya orangnya motornya ngebut, ya saya nggak suka sama Ika, naik motornya ngebut, tapi ya udah gitu kan. jangan contoh jadi nggak usah males twist aja dari pertemanan. Kan kalau lingkungannya jelek, kita juga jelek, ngapain main sama Iva kayak gitu, pasti ada hal buruknya juga dong yang lain. Ya kita aja tuh ya, kita ngobrol di sini aja berdua, emang kita udah dapet apa ya kayak ngomongin kehidupan misalnya kayak gini aja apa kehidupan kampus ya. Saya sendiri juga masih punya kekurangan ya, kita di sini juga nggak yang manusia ya, bukan malaikat yang cuma sharing-sharing aja. Tapi buat kalian ya, buat kalian gitu kan, misal gitu kan, buat positive thinking gitu kan ya. Jadi kita tuh kalau nggak suka tuh ya udah gitu, ngomong gitu kan, orangnya barbar gitu kan ya. Jadi kayak aku kalau nggak suka sama orang tuh ya langsung ngomong aja gitu, tapi ngomongnya baik-baik gitu. Kayak misal dianya gitu orangnya asik juga atau orangnya pendiam juga, jadi kita harus menyetarakan kayak gitu loh, jangan yang ngomong-ngomong aja gitu kan. Ada porsi-porsi kayak gitu, disesuaikan dengan sifat orangnya. Iya. Terus juga kalau misalnya ya nggak suka, kita ngomongnya dari hati ke hati ya, jangan
dari hati ke hatinya, tapi jangan pakai dengki gitu. Dari hati ke hati juga. Jadi kamu kayak gini banget sih, itu kan pasti kerasa. Maksudnya dari hati ke hati kan kerasa gitu. Kalau kita, walaupun kita ngomongnya udah dihalus-halusin, tapi hati kita lain, pasti ke orang juga kerasa, orangnya dia mah kayak pura-pura gitu, pasti aneh-aneh. Dari intonasi kita ngomong aja tuh udah beda ya kan ya. Udah keciri lah. Iya kan, walaupun kata-katanya sama, tapi kalau intonasi cara kita ngomongnya beda, misalkan ya kamu udah makan atau udah makan belum, kayak gitu kan beda. Kamu udah makan belum, kamu udah makan belum, kayak gitu kan udah beda itu. Jadi kan orang kan beda-beda intonasi dan nadanya. Ya, itu juga kan sepele, cuma jangan disepelekan. Kalau sepele jangan disepelekan. Sesuatu yang sepele itu jangan disepelekan. Gitu ya, ya udah intinya gitu. Udah guys, kita kelar ngobrol kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Dan mungkin barangkali ada Nabila ada kata-kata terakhir buat Kata-kata terakhir. maksudnya ada motivasi atau apa gitu kan buat disampaikan ke teman-teman kita gitu. Ayo banget ya. Jadi Ya, sama-sama di kita. ya, sama-sama buat belajar ya, buat diri saya sama kalian yang udah denger juga. Jadi pesannya gini, enjoy, positive thinking. Ini yang umum kalian denger sebenarnya. Enjoy, positive thinking, sama jadi diri sendiri. Itu kunci yang 3 poin yang lagi dijalanin juga sama aku sendiri gitu. Kok aku saya nggak gitu ya, udah apa aja ya, nggak apa. Jadi aku buat kalian dulu barangkali bisa dipakai. Iya, jadi ambil yang positifnya aja gitu kan. Ya aku ada sedikit sih yang tentang positif gitu kan. Jadi gini guys, di mana pikiran kita positif itu yang nentuin masa depan kita itu bagaimana. Jadi kalau kalian mikir kayak kita gimana ini, kayak aduh nanti aku bakalan jatuh nggak ya, aku bakalan ini nggak ya, nah itu tuh bakalan terjadi. Tapi misalnya gini, kalian tuh sesuatu apapun yang kalian jalanin gitu, sebisa mungkin kan tuh harus memikirkan hal positif, itu bakalan terjadi yang positif juga. Iya, ini apa, alam bawah sadar ya, mensugesti diri kita. Iya, betul sekali guys. Ya gitu ya pokoknya. Terima Jadi, kasih buat kalian gitu yang udah nonton, mampir dulu Udah sebentar dengerin, aja, nggak iya. apa-apa. Iya, kalau ada yang ada pelajarannya, ambil yang baik-baik aja. Kita juga di sini masih Iya, kita belajar. masih belajar kok, kita sharing-sharing di sini. Ya, karena ini juga podcast tuh minatnya kita ya, Iya, kita tuh pengen gitu, iya, pengen kita sharing-sharing. Jadi makanya kita tuh pertama kali bikin podcast. Jadi mohon maaf banget kalau emang gaje dan lain masih sebagainya. belum terstruktur gitu. Ini masih pertama Pembahasannya. gitu. Barangkali kalau ya semangat kan kita bikin lagi. Jadi minta komenan dan subscribernya. Ya, Kalau saran. kalau kalian komen deh saran kita. Saran yang membangun ya. Barangkali kalian punya apa ya namanya, suatu ini topik gitu kan, Ya, yang topik. kalian penasaran dan dikutip dari kita gitu kan. Bisa kok, bisa. Request ya. Iya, bisa. Request aja. Jadi mungkin cukup sekian dari saya sendiri yang pembawa acara nggak tahu ya. Intinya mah, terima kasih ya guys ya yang udah nonton. Semoga menikmati tontonannya, ya obrolannya juga gitu kan. Ya, tapi Jangan bosen. Kenapa? Apa ini? Mbak Ika sendiri belum berkenalan. Nggak gitu ya. Ini nanti kan kita bikin ronde keduanya, paham nggak sih? Oke guys, kalian kalau kepo tentang aku, nanti kita bahas ke part kedua ya guys. Ini masih part pertama, jadi nanti kita ada part kedua tentang aku, kalau kalian penasaran tentang aku ya guys ya. Sekian dan terima kasih, bye bye.